Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT selaku dosen bimbing utama, dan yang terhormat Ibu Dr. Etis Sulandari STMT selaku pembimbing kedua, dan yang terhormat Ibu Sumiyatinah STMT IPM selaku dosen penguji utama, dan yang terhormat Ibu Yanti Oktaviana STMT selaku dosen penguji kedua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Riko dengan NIM D10112111087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar outline dengan judul Analisis Kebutuhan Transportasi Air pada Penyeberangan Sungai di Desa Sepandan ke Desa Sekura, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Seminar ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Baiklah, kita akan masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Terdapat 3 bahasan pokok utama yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama adalah Sungai Bantanan, memisahkan Desa Sepandan, Desa Sekura, dan Desa Sungai Serabe. Dan Desa Sekura menjadi pusat aktivitas masyarakat Kecamatan Teluk Kramat. Dan yang kedua adalah terdapat 2 jalur untuk menuju ke Desa Sekura, yaitu menggunakan jembatan dengan waktu 30 menit. Tepatnya Jembatan Bantanan dan Jembatan Sekura. Dan jalur kedua adalah menggunakan motor air khusus untuk berjalan kaki dan roda 2 yang diperlukan waktu tempuh selama 10 menit. Dan yang ketiga adalah terdapat jam sibuk, kerusakan dermaga, keterbatasan motor air, dan risiko keselamatan. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik pengguna angkutan motor air pada penyeberangan di Sungai Bantanan. Yang kedua, berapa kebutuhan optimal angkutan motor air pada penyeberangan di Sungai Bantanan. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan pengguna angkutan motor air terhadap kinerja angkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik pengguna dan angkutan motor air pada penyeberangan di Sungai Bantanan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan angkutan motor air yang optimal pada penyeberangan di Sungai Bantanan. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pengguna angkutan motor air terhadap kinerja yang diberikan angkutan tersebut. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama adalah lokasi yang diteliti merupakan penyeberangan angkutan motor air jalur Desa Sepandan antar Desa Sekura. Dan yang kedua, tidak melakukan perbandingan antara pengguna angkutan motor air dengan pengguna moda transportasi darat. Biasanya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah moda transportasi. Pengertiannya adalah merujuk pada jenis alat angkut yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Moda transportasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu moda darat yang berjalan di permukaan tanah, moda laut yang berlayar di perairan laut maupun perairan pedalaman, dan moda udara yang terbang di udara. Moda transportasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran dan keberhasilan sistem transportasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah ciri-ciri moda transportasi. Menurut Joko Setijowarno dan Frazila tahun 2001, setiap moda transportasi memiliki ciri-ciri yang berbeda, antara lain ketersediaan pelayanan, yang artinya kemampuan menyediakan konektivitas antara 2 lokasi. Yang kedua adalah keandalan operasi, yang artinya perbedaan antara jadwal dan kondisi nyata. Dan yang ketiga, kemampuan, yang artinya kapasitas menangani berbagai jenis dan kebutuhan pengangkutan. Yang terakhir, frekuensi, yang artinya jumlah perjalanan terjadwal dalam sistem transportasi. Lanjut adalah pengertian sungai. Menurut Peraturan Permen PUPR Nomor 26 PRTM 2015 tentang pengalian alur sungai dan atau pemanfaatan ruas bekas sungai. Sungai adalah saluran alami atau buatan yang berfungsi sebagai jalur aliran air lengkap dengan air yang mengalir di dalamnya, yang membentang dari hulu hingga ke muara dan dibatasi oleh garis sempadan di kedua sisinya. Selanjutnya adalah pengertian angkutan sungai. Angkutan sungai merupakan sarana transportasi
yang memanfaatkan aliran sungai, danau, atau saluran air lainnya untuk membawa barang dan penumpang. Sistem operasionalnya diatur oleh sejumlah peraturan di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan sungai dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran. Jenis transportasi ini termasuk dalam kategori transportasi air yang melibatkan kapal atau feri yang beroperasi di perairan tertentu, seperti sungai besar yang ada di Indonesia. Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam skripsi saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Lokasi penelitian yang saya gunakan di sini adalah terdapat di Sungai Bantanan, tepatnya penyeberangan rute Desa Sepandan ke Desa Sikura yang berada di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Lokasi yang ditinjau adalah dermaga penyeberangan yang terdapat di dua titik, yang mana penyeberangan tersebut merupakan angkutan sungai berupa motor air. Yang berikut adalah gambarnya. Sumber data, terdapat dua data. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas data kondisi existing di penyeberangan, data karakteristik pengguna jasa angkutan motor air, data karakteristik angkutan motor, dan data jumlah penumpang angkutan motor air di titik penyeberangan. Data sekunder, peta Kabupaten Sambas, layout lokasi penelitian, pengumpulan data, yang terbagi menjadi 5 cara. Yang pertama, observasi lapangan, kedua, wawancara, ketiga, teknik sampling, keempat, studi literatur, yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama adalah cara menganalisis kepuasan pengguna angkutan motor air menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji important and performance analysis atau IPA, dan terakhir adalah customer certification index atau CSI. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan angkutan motor air yang dianalisis menggunakan cara yang pertama adalah menentukan load factor, menentukan headway, dan yang terakhir adalah menentukan waktu tunggu. Dan yang terakhir adalah analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan hasil terkait wawancara dengan variabel terkait. Berikut adalah diagram alir penelitian. Dan yang terakhir adalah berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.